ba'd. Ahibai fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hayatus Su'ada, dan kita masih di bagian yang ketiga, yaitu tentang fadilah atau keutamaan sedekah. Dan kemarin kita berhenti sampai di sebuah amthilah atau contoh yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Abu Talha Al-Ansari ketika ia mensedekahkan harta yang paling ia cintai, yaitu sumur Bairuha. Kemudian contoh yang kedua disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Sallallahu Alaihi Wasallam, qala rajulun la atasaddaqanna al-layla bisadaqatin fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyah fa asbahu yatahaddathuna tusaddiqal layla ala zaniyah فقال اللهم لك الحمد على الزانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على غني لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غانية وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فعليها تستعف بها عن زاناها ولعل الغني يعتبر وينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. Disebutkan ada seseorang yang mengatakan bahwasanya malam ini aku akan bersedekah, dan kemudian dia keluar dan mensedekahkan hartanya. Ternyata dia meletakkan sedekahnya pada seorang zania, seorang pelacur. Maka di pagi hari orang-orang heboh dan mengatakan, tadi engkau bersedekah malam tadi untuk seorang pelacur. Maka orang tadi mengatakan, Allahumma lakal hamd, ya Allah, bagimu segala puji atas sedekah yang aku berikan kepada pelacur. Dan dia mengatakan, aku malam ini aku akan bersedekah. Dan ternyata yang kedua sampai kepada tangan seorang yang yang kaya, dan tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai yang ketiga, dia letakkan sedekah itu pada seorang pencuri. Maka kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sedekahmu, dan ketika sedekah itu diberikan kepada seorang pelacur tadi, semoga dia bisa menghalangi uang tadi dari berbuat zina. Yang kedua, dia letakkan kepada seorang yang kaya, semoga dia mengambil pelajaran dan dia kemudian mensedekahkan apa yang ia miliki, yang Allah berikan kepadanya. Dan yang ketiga, kepada seorang pencuri, semoga dia menjaga kehormatannya dan tidak lagi mau mencuri dan memakan dari hasil curian. Wa aidan sahibul bustan alladhi amara Allah as-sahaba an tafarraga ma'aha fi bustani hatta laqad sumi'a min as-sahaba sawtun yaqulu isqi hadiqat fulan falamma su'ila ar-rajulu an dhalika faqala fa inni anzuru ila ma yakhruju minha فَأَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهِ فَأَكَلَ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَرَدَّ فِيهَا ثُلُثًا. Dan ini tentang kisah yang disebutkan di dalam Sahih Muslim,
tentang seorang yang memiliki bustani kebun, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada awan agar mencurahkan hujan itu kepada kebun tadi yang dimiliki seorang. Dan kemudian ia mendengar suara bahwasanya airilah kebun fulan, dan kemudian dia ceritakan bahwasanya dari hasil kebun tersebut ia bersedekah sepertiga dari apa yang telah ia dapatkan dari hasil kebunnya kepada orang lain. Amma sadaqah al-fard fahiya ka zakatil mal bi anwa'ihi wa asnafihi ka zakatil fitr. Adapun sedekah ada yang sifatnya wajib seperti zakatul mal dengan berbagai macam jenisnya. Demikian pula zakatul fitrah. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki biha. Ambillah dari harta benda mereka sedekah, yang dengan sedekah ini maksudnya dengan zakat tersebut, tutahhiruhum, mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikan jiwa mereka. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Di surat At-Taubah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 8 asnaf yang disebutkan oleh para fuqaha, mereka di antara orang yang mendapatkan jatah untuk zakat. Dan yang paling utama tetap al-fuqara wal masakin. Wa qad hadara Allah azza wa jalla fi kitabihi min man'i zakat. Rasul sallallahu alaihi wasallam hadara aidan fi sunnatihi min man'i zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita semua terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, ini punya kewajiban tapi tidak mau. Kalau tidak punya kewajiban ya enggak. Tapi kalau sudah punya kewajiban tapi dia mengelak dari zakat, ini yang Allah murka. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabatnya, di antaranya Khulafaur Rasyidin, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mereka keluarkan di jalan Allah, maksudnya sesuatu yang wajib dari emas dan perak tadi, yakni zakat. Kalau sudah sampai haul dan nisab, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah mereka dengan azab yang pedih. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan mereka ke dalam api neraka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lekatkan di dahi, di perut dan di punggung mereka. Apa yang dilekatkan? Harta yang mereka tidak mau mereka keluarkan hak Allah, yakni dari zakat. Hadza ma kanastum li anfusikum, kata Allah, ini yang kalian simpan li anfusikum, untuk diri kalian.
fadhuqu ma kuntum taknisun, maka rasakanlah apa yang kalian sembunyikan, yang kalian simpan. Wa yufassir lana dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini di dalam sebuah hadis, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqquha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safa'ih minan nar fa uhmiya 'alayha fi nari jahannam wa yuqwa biha janbahu wa jabinahu wa dhahrahu kullama ruddat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yuqdiya bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Tidaklah seorang yang memiliki emas dan perak kemudian mereka tidak mengeluarkan hak yang seharusnya mereka keluarkan, kecuali pada hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan tempelkan lempengan-lempengan itu dari api neraka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan panaskan di dalam neraka jahanam, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lekatkan tersebut di mana? Di punggung, di perut, di kepala mereka. Dan ini terus Allah subhanahu wa ta'ala ulang. Hancur, Allah ulang. Kullama ruddat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Setiap kali hal ini berakhir, Allah ulang lagi. Yang mana satu harinya itu lamanya sama seperti 50.000 tahun di dunia. Hatta yuqdiya bainal ibad, sampai kemudian diputuskan ia di tengah-tengah manusia. Fayara sabilahu, dan dia lihat tempatnya di mana? Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Dia tempatnya di neraka atau di surga. Ayyuhal ghani al-mani' liz-zakat ataqaddar ala hadzal. Wahai orang-orang yang mencegah dirinya dari mengeluarkan zakat, sanggupkah Anda menerima azab Allah yang seperti ini? Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwaquha yawmal qiyamah thumma ya'khudhu bilah zamataihi yakni bishidqihi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka. Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dari harta mereka, maka Allah jadikan harta mereka tersebut pada hari kiamat syuja'an aqra. Siapa syuja'an aqra ini? Ular berbisa yang kepala besar. Dan beberapa peristiwa pernah terjadi sebelum hari kiamat ini. Orang-orang yang melakukan hal itu dibelit, ketika mau dikubur dibelit. Di antaranya ini orang yang tidak membayar zakat dan orang yang tidak salat. Sampai pernah kejadian ini di Saudi, dan kemudian orang yang menyaksikan peristiwa itu pingsan melihat ketika jenazah yang ditanam itu dililit oleh ular. Lahu zabibatan yutawwaquha yawmal qiyamah thumma ya'khudhu bilah zamataihi yakni bishiddaqaihi. Dan nanti ular ini akan menggigit dan mencengkeram, dan dia mengatakan ana maluka wa ana kanzu, aku ini hartamu dan aku ini simpananmu. Tsumma tala sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat dalam surat Al-Imran, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum
Janganlah mengira orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari harta, dari karunia-Nya, dari rizkinya, itu mereka baik. Apa yang mereka lakukan ini baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi yang demikian ini jelek bagi mereka. Sayutawwaquna ma yabkhalu bihi yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tempelkan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Dan di hadis yang lainnya disebutkan mani'uz zakat yaumal qiyamah finnar. Orang yang tidak membayar zakat pada hari kiamat tempatnya di api neraka. Ma mani'a qaumuz zakata illa ibtalahumullahu bis-sini ay bil faqr wal jadab. Tidaklah seorang yang menghindari dari membayar zakat, artinya tidak mau membayar zakat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan uji mereka di sini dengan ujian yang berkepanjangan. Dengan ujian apa? Al-faqr wal jadab, yakni faqr kemiskinan, jadab ini kemarau. Kemudian di hadis yang lainnya Nabi menyebutkan wala mana aqamuz zakata illa habasallahu anhumul qatr. Dan tidaklah satu kaum menahan zakat mereka kecuali Allah akan tahan bagi mereka al-qatr. Apa al-qatr? Al-matar. Allah akan tahan hujan itu sehingga mereka tidak akan merasakan hujan di satu tempat. Apa hukum zakat? Hukum zakat fardhu, wajib atas setiap muslim, laki-laki, perempuan, dzakaran wa untha, hurran wa abdan, laki-laki, perempuan dalam keadaan bebas atau budak. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamr atau sa'an min sya'ir ala al-abdi wal hurri wal dzakari wal untha was sabir wal kabir min al-muslimin wa amara biha an tuaddiya qabla khurujin nas ila salat. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr itu takarannya sa'an, satu sa' dari kurma atau gandum bagi seorang budak, seorang yang merdeka, laki-laki dan wanita, kecil ataupun besar dari kaum muslim, dan diperintahkan untuk melaksanakannya sebelum manusia keluar dari salat mereka. Hikmahnya apa? Annaha tuhratun lis-sa'i minal lagwi war rafath wa tu'matun lil masakin. Hikmahnya agar mensucikan orang-orang yang berpuasa dari apa yang mereka kerjakan dari perkara yang sia-sia dan keji. Orang yang berpuasa itu kadang-kadang kita berbuat melampaui batas. Maka zakat fitrah itu menghapuskan perkara-perkara tersebut. Wa tu'matun lil masakin, dan memberikan makan kepada fakir miskin, sehingga apa? Pada hari Aid tidak boleh ada orang yang kelaparan sudah susah makan. Mereka harus bergembira dan kenyang. Mereka harus bergembira dan kenyang. Yaqulu Ibn Abbas radhiyallahu anhu, farada Rasulullah SAW zakat al-fitrah tahratun lisa'i min al-lagwi wa rafath wa tu'matun lil masakin. Ini lafaznya hampir sama sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Waktunya mengeluarkan zakat al-fitrah takhruju fi nihayat Ramadan wa qabla salat al-Id, faman akhrajaha qabla salat al-Id fahiya zakat, wa man akhrajaha ba'da salat al-Id fahiya sadaqah min as-sadaqah. Waktunya paling akhir sebelum dilakukan salat Id, di hari terakhir bulan Ramadan. Bagaimana kalau orang melakukannya atau sudah mengeluarkannya 1 atau 2 hari sebelum Ramadan? Diperbolehkan oleh para ulama. Diperbolehkan oleh para ulama. Yaqulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, adapun kalau dibayarkan setelah salat Id, maka dia hukumnya sedekah, bukan zakat fitr. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, amara biha ay bi zakat al-fitr an tuaddi qabla khurujin nas ila salat. Yani lafaz tadi bahwasanya paling afdal sebelum manusia keluar untuk salat. Tapi kalau di Indonesia sulit kelihatan.
Maka ya sebelumnya, pas hari terakhir itu diberikan, mulai pagi sampai malam waktunya panjang, berikan zakatul fitr. Miqdaruha, yakni takarannya. Yaqulu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna nakhruju zakatul fitr sa'an min at-ta'am, aw sa'an min sa'ir, aw sa'an min tamr, aw sa'an min aqd, aw sa'an min zabib. Disebutkan di sini kadar atau beratnya itu 1 sa'. 1 sa' dari makanan pokok disebutkan di sini, di antaranya yaitu gandum, kurma, kismis, tergantung makanan pokok yang ada di sebuah negeri. Apakah boleh diganti dengan uang? Jumhur mengatakan tidak boleh. Harus dikeluarkan dengan makanan pokok. Ini pendapat dari jumhur. Ada satu pendapat yang membolehkan, tapi pendapat ini menyelisihi jumhur ulama kaum muslimin. Kita masuk kepada bagian yang keempat, yaitu berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istiqamah. Setelah yang pertama tadi dengan bertaubat, kemudian perkara-perkara yang membantu taubat dan menghalangi taubat, yang ketiga sedekah, yang keempat yaitu dengan istiqamah. Mau'iduna fi hadzal yawm insyaallah ma'a firar as-su'ada ila Allah bil istiqamah ala ta'atillah. Wa dzalika li anna Allah azza wa jalla fi kitabihi rabata baina taubat nasuh wa baina al-istiqamah ala ta'atillah. Pelajaran hari ini yaitu orang-orang yang berbahagia itu berlari menuju Allah dengan ketaatan, senantiasa istiqamah di atas ketaatan. Mengapa kita mempelajari perkara ini? Karena di dalam Al-Quran di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengikat taubatan nasuha dengan kalimat istiqamah. Di antaranya Allah mengatakan fa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila salihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku laghaffar. Kata Allah, aku ini Maha Pengampun. Bagi siapa? Liman taba, bagi orang yang mau kembali kepada Allah, wa amana, dan beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan kemudian beramal saleh, sumahtada, kemudian mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surah Taha ayat 82. Taubatun nasuh wal istiqamah ala ta'atillah bihima yatahassalul abdu ala maghfiratud dzunub. Dengan taubat nasuha dan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, seorang hamba itu akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Qala ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam walil mu'min. Allah berkata kepada nabinya dan kepada orang-orang yang beriman, fastaqim kama umirt, dan istiqamahlah kalian sebagaimana diperintahkan. Wa man taba ma'ahu, dan siapa saja yang tobat bersamamu. Wala tadghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Amrun minallahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada rasulnya, waliman taba ma'ahu, dan orang-orang yang taubat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil istiqamah ala ta'ala, agar mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, fattaubatan nasuh tahtaju ila istiqamah ala ta'atillahi ta'ala haddal. Bahwasanya seorang yang bertaubat kepada Allah itu butuh istiqamah di atas ketaatan kepada Allah sampai datang ajal. Makanya orang yang kembali kepada Allah, yang sekarang diistilahkan berhijrah, pokoknya semua taubat itu bilang hijrah semua. Padahal maksudnya ya taubat, kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah. Hijrah ini kalimat modern yang digunakan, semua dipukul rata hijrah. Orang yang kembali kepada Allah butuh istiqamah. Dan istiqamah butuh dibarengi teman yang baik, yang mengingatkan dia apa? Supaya istiqamah. Karena kalau tidak apa? Dia merasa apa? Saya sendirian dan sulit.
Maka dikatakan di sini orang yang taubat kembali kepada Allah butuh istiqamah. Makanya Allah mengatakan apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaum. Dan beribadahlah, sembahlah Tuhan kalian sampai datang kepada kalian al-yaqin. Maksudnya apa? Al-maut. Wal istiqamatu tahtaju ila taubah wal istighfar litadumu li sahibiha li anna al-insan laysa ma'suman. فإذا اقترف ذنبا أو معصية فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولذلك أمر الله عز وجل بالاستقامة والاستغفار فقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. Maka istiqamah itu membutuhkan taubat dan istighfar. Karena apa? Agar orang-orang yang istiqamah ini, karena orang-orang yang istiqomah ini supaya dia lempeng terus. Karena apa? Manusia ini bukan orang-orang maksum, terbebas dari dosa. Kadang-kadang kita berbuat salah, kadang-kadang kita memperturutkan hawa nafsu. Maka setelah dia tergelincir, dia bertobat kepada Allah, mengaku dia berbuat dosa, dan dia kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang istiqamah dia butuh istighfar. Dan orang yang istighfar tidak perlu dia harus berbuat dosa dulu, sebagaimana yang pernah saya jelaskan. Karena kalau orang berpikir orang yang istighfar dan minta ampun kepada Allah itu butuh dia berbuat dosa dulu, maka dia sama seperti apa? Tak berbuat dosa supaya istighfar. Enggak. Istighfar kepada Allah. Karena apa? Kadang-kadang manusia ini tidak sengaja berbuat dosa. Dia mikir itu tidak dosa, ternyata menyakiti orang. Dia mikir tidak berdosa, ternyata apa? Ada sesuatu yang mengganggu haknya orang. Dia merasa itu cuma guyonan, ternyata apa? Ada yang tersakiti. Maka apa? Minta ampun sama Allah Subhanahu. Maka Allah mengatakan di dalam surat Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqamahlah kalian di jalan Allah dan mintalah ampun kepada Allah. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil istiqamah faqala lirrajul alladhi sa'alahu qul amantu billahi thumma istaqim. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang datang kepadanya minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah di jalan Allah. Ibadallah, nahnu qabla yawmin wahidin wada'na syahrul Ramadan alladhi. Ini mu'alif dia ketika berceramah ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Farran nasu fihi ila Allah bi tawbatan nasu wastaqamu fihi ala ta'atillah. Wa ba'da Ramadan inqasama nasu ila fariqatain. Beliau mengatakan, mengingatkan kepada kita berada di penghujung bulan Sya'ban akan bulan Ramadan. Manusia berbondong-bondong meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk bulan Ramadan, mereka beribadah dahsyatnya luar biasa. Begitu keluar dari bulan Ramadan, ada dua manusia. Setelah Ramadan ada dua manusia. Fariqun istamarra ala istiqamatihi ba'da Ramadan kama kana fi Ramadan wa qalilun mahum. Ada orang yang dia istiqamah, begitu bulan Ramadan ibadah luar biasa dahsyat. Bahkan dikatakan para ulama, sebelum Ramadan mereka sudah ancang-ancang. Makanya salafus saleh membagi tahun itu menjadi dua. 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan setelah bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan mereka bermohon kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan, dan mereka bersiap dengan bulan Ramadan. Di antaranya bulan Sya'ban. Dengan apa? Banyak melaksanakan ketaatan. Di antaranya berpuasa, banyak-banyak berpuasa. Mengapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, Sya'ban ini syahrun yaghfilu katsirun min, bulan yang banyak manusia lalui. Baina Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Manusia menggebu di bulan Rajab karena syahrul hurum, bulan suci. Demikian pula bulan Ramadan, bulan penuh ampun. Tengah-tengahnya ini banyak manusia lupa. Bahkan ada yang mengatakan mumpung ini Sya'ban, belum Ramadan, dipuas-puas. Nanti bulan Ramadan minta ampun.
pertanyaannya sampai tidak kita ke bulan Ramadan? Wallahu ta'ala alam. Maka kata Nabi SAW, ista'id Ramadan mundu Sya'ban atau mundu qabla. Bersiapkan bulan Ramadan mulai sebelum. Di antaranya itu melalui bulan Sya'ban. Jadi kelompok yang pertama, dia bulan Ramadan lurus, setelah Ramadan dia teruskan apa yang ada di bulan Ramadan. Wa fariqun intakasa ala amma ra'sahu faraja ila al-ma'asi wal dhunub bal wada'a al-masjid wa qala laha inna al-liqa' fi Ramadan muqbil fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelompok yang kedua sebaliknya. Setelah Ramadan selesai, kembali lagi ke jadwalnya yang semula. Kalau dia berbuat maksiat, dia berbuat maksiat. Kalau dia seperti apa, ya itu kembali lagi seperti sebelum bulan Ramadan. Bahkan dia mengatakan kepada masjid yang dia kunjungi setiap hari di bulan Ramadan, dada, selamat tinggal sampai ketemu tahun depan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ibadallah, fa innal fariqul awwal alladhi istaqamu ala ta'ati Allah fi Ramadan wa ba'da Ramadan naqulu lahum mubashshirun wa mudzakkirun. Maka bagi kelompok pertama yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berada di atas ketaatan kepada Allah di dalam bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan, maka kabar gembira. Abshiru bil hayati thayyibah fi hadhihi ad-dunya wa fil akhirah. Fa inna Allah azza wa jalla rabata baina al-hayati thayyibah was sa'adah fi dunya wa baina al-istiqamah ala ta'ati Allah wal amal as-salih. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah dengan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengikat antara kehidupan yang baik dan kebahagiaan di dunia dengan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan juga amal saleh. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beramal saleh dari laki-laki maupun wanita dan mereka beriman kokoh di atas iman mereka, falanuhyiyannahu hayatan, maka kami akan berikan mereka kehidupan yang baik. Kemudian di ayat yang lain dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau penduduk sebuah negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, ai al-istaqamu ala ta'atillah, maksudnya adalah bertakwa yang istiqamah di atas jalan Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, Allah akan bukakan pintu keberkahan bagi mereka dari atas langit dan dari bawah bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi karena mereka mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bagi mereka, maka kami akan jadikan mereka atau kami balas mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Walidzalika qala ba'dus salihin. Oleh karena itu berkata orang-orang salih di antara salafun salih, "Lau ya'lamul muluk wa abna'il muluk ma nahnu fihi min as-sa'adati la khaliduna 'alaiha bis-suyuf." Dikatakan oleh sebagian ulama, jikalau diketahui oleh raja-raja dan pangeran-pangeran tentang apa yang kita rasakan dari kegembiraan, dari kebahagiaan ketika hidup di dunia, dengan apa? Dengan istiqamah di atas jalan Allah, maka niscaya raja dan pangeran itu akan memenjarakan kita dengan pedang mereka. Karena apa? Karena kita sudah menikmati kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mengatakan apa? Sesungguhnya di dunia ini ada surga sebelum surga Allah di akhirat. Barang siapa yang masuk ke dalam surganya Allah di dunia, mereka akan masuk surganya Allah di akhirat. Apa? Yaitu merasa tenang dengan iman dan istiqamah di atas amal saleh. Yang mana apa?
yang mana mereka walaupun diadab di dunia, mereka merasakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang indah dan nikmat di atas dunia. Itu yang dikatakan di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab ini. Was-sa'adah allati hum fiha hiya al-istiqamah ala ta'atillah wa laysa al-usul ala jah was-sultan. Bahwasanya kegembiraan yang dimaksudkan diperebutkan para raja dan pangeran itu yaitu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, bukannya jabatan dan juga kedudukan yang mereka perkirakan. Yang kedua, abshiru bi busyral malaika lakum indal maut. Kabar gembira bagi orang yang istiqamah yaitu kabar gembira dari malaikat kepada mereka ketika mereka nanti sampai pada ajal. Allah katakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Bahwasanya orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas jalan tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka akan turun kepada mereka malaikat. Kapan itu? Dzalika indal maut, yaitu ketika datang kematian bagi mereka. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Malaikat berkata kepada mereka, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian gelisah, jangan kalian bersedih. Jangan kalian bimbang, jangan kalian takut. Karena apa? Kabar gembira tentang surga bagi kalian yang Allah telah janjikan. Kemudian naqulu lahum abshiru bil amn yaumal qiyamah min al faza'il akbar, yaitu kabar gembira bagi mereka, yaitu mereka dijamin keamanannya di hari kiamat dari ketakutan yang luar biasa. Allah katakan dalam surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang yang berkata bahwasanya Tuhan kami Allah, kemudian mereka beristiqamah di atas jalan tersebut, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan juga tidak ada kesedihan bagi mereka. Mereka lah penduduk surga yang mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Alladzi farru ila Allah ta'ala bi tawbatin nasuh wa istaqamu ala taubatihim wa ala ta'atillahi fi Ramadan wa ba'da Ramadan hatta al-maut. Fahaluhum yawmal qiyamah kama qala Allah azza wa jalla la yahzunuhumul faz' al-akbar wa la tatalaqahumul malaikah taqulu lahum hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Orang-orang yang berlari kepada Allah dengan taubat dan nasuh dan mereka istiqamah di atas taubat kepada Allah dan juga mereka taat kepada Allah kapanpun itu, di satu waktu yang mulia atau di satu waktu yang biasa. Karena bagi seorang muslim setiap waktu itu kesempatan. Dikatakan para ulama, al-waqtu hadza ra'su malil mu'min, bahwasanya waktu itu modalnya seorang yang beriman, baik Ramadan ataupun di luar, sebelum ataupun setelah. Maka dikatakan kepada mereka nanti, la yahzunuhumul faza'u, janganlah membuat sedih engkau hari di mana manusia dalam keadaan takut yang luar biasa. Datang tatalaqahumul malaikah, malaikat datang kepada mereka, berkata kepada mereka, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Hari ini adalah hari di mana kalian telah dijanjikan tentang apa? Tentang balasan terhadap amal yang kalian kerjakan. Wa naqulu lil ladzina istaqamu ala ta'ati rabbihim Ramadan atau ba'da Ramadan ihdaru a'da'il istiqamah. Kepada orang yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kepada mereka, hati-hati dengan musuhnya istiqamah. Siapa musuhnya istiqamah? Yang pertama, yang paling berat, syaitan. Yang kedua, nafsul ammarah bisu, manusia yang memperturutkan apa yang dia ingin. Al-hawa, hawa nafsu. Wa dunia, demikian pula dunia. Wa qarna as-su, dan teman yang jelek. Wal lisan, dan lisan. Hati-hati. Ini diantara beberapa hal yang apa?
menjegal istiqamah seseorang. Dan kalau seandainya kita tergelincir, cepat-cepat lari kepada Allah lagi, jangan ditunda. Sama seperti orang yang olahraga, kalau kena jegal jatuh, jangan pura-pura action, dipegangi, cepat berangkat bismillah menuju Allah SWT. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam indama qala lirrajuli qala rabbi Allah thumma istaqamu qala ar-rajulu ya Rasulullah ma akhafu ma takhafu alayhi fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala. Karena sesungguhnya Nabi SAW ketika berkata kepada seorang bahwasanya katakan Tuhanmu adalah Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqamahlah. Maka laki-laki tadi bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan kepada diriku? Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, memegang lisannya dan mengatakan, hati-hati lisan. Karena lidah yang tak bertulang ini bahaya. Kenapa? Kadang diam dari sesuatu yang tidak perlu itu sulit. Ada lisan ini usil untuk mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Ada. Maka apa? Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau selesai di satu majelis, baca doa kafaratul majelis. Karena apa? Manusia tak luput dari dosa. Kadang guyonan ketawa-ketawa 4 orang, yang 3 tidak ada masalah, yang 1 sakit hatinya. Kita tidak tahu, mungkin dia menyembunyikan. Bisa jadi ganjil dosa. Atau kita kebablasan ngomong, atau hal-hal lainnya yang bisa jadi perkataan itu dosa. Hati-hati lisan. Wa naqulu lil ladzina istaqamu ala ta'ati rahim fi Ramadan aw ba'da Ramadan alaikum bima yali. Maka kita katakan kepada orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa nasihat. Yang pertama, alaikum bil ilmi syar'i. Hendaknya kalian memegang ilmu syar'i, ilmu kitab wa sunnah bi fahmi sahabat radhiyallahu anhu. Ilmu yang menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah dengan faham sahabat. Fabil ilmi syar'i tumayyizu ya ibadallah bainal halal wal haram. Karena dengan ilmu syar'i itu seorang membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Wa bainat tauhid wa syirk, yang membedakan tauhid dan syirik. Wa bainat sunnah wa bid'ah, tentang sunnah dan bid'ah. Wa bainal huda wa dhalal, tentang petunjuk dan yang sesat. Fal 'alim bidinihi basirun wal jahil bidinihi a'ma. Seorang yang mengerti tentang agamanya, maka dia sama seperti orang yang punya pandangan luas, dia bisa lihat. Dan orang yang jahil sama terhadap agamanya seperti orang yang buta. Wal ilmu yurithul khasyya min Allah. Dan ilmu itu akan meletakkan rasa takut bagi seorang manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Bedanya mulut yang dijaga ilmu sama mulut yang tidak dijaga ilmu. Ketika ribut masalah wayang, ribut se-Indonesia. Apa wayang bagian dari syariat? Tidak. 80, kalau tidak bisa dikatakan 90, 80% orang Indonesia ini orang Muslim. Ribut gara-gara wayang dibilang tidak boleh. Lain kalau dikatakan sholat tidak boleh, untuk ribut tidak apa-apa. Ini cuma dikatakan wayang tidak boleh, itu pun jawab orang yang sudah tidak mau sama wayang. Kok ribut itu? Ya, ilmu yang lisan yang tidak disaring dengan ilmu. Demikian pula ketika orang mengatakan apa? Tidak bisa bedakan adzan dengan suara yang lain. Kalau berbicara ini di tengah-tengah orang yang mayoritas non-Islam, fa'alaihi terserah. Orang Islam di Indonesia mayoritas, otomatis terganggu. Makanya istiqamah diantaranya jaga lisan. Karena apa? Nanti yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah salah satu lisan.
Makanya ingat 3 orang yang dicampakkan Allah ke dalam neraka, dimintai persaksian oleh Allah. Siapa? Yang pertama orang yang berjihad di jalan. Yang kedua orang-orang yang mencari ilmu. Yang ketiga orang-orang yang dermawan. Ketika dimintai kesaksian Allah, mereka mempersaksikan dengan lisan. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Hati-hati lisan. Di sini kita bisa tertawa. Di sini kita bisa mengalahkan orang dengan lisan kita. Amma fi yaumil qiyamah, tidak ada satupun yang bisa selamat dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, menjadikan kita istiqamah dan menjauhkan kita dari berbagai hal yang menjauhkan atau menjadikan jarak kita dengan Allah, menjadikan jarak kita dengan Nabi SAW, menjauhkan kita dari syariat Allah, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.